patah kaki, bawa ke rumah sakit. Ya lu Ih, fitnah wae. masih jatuh nih, nggak mungkin, ini kan anti pecah ini harusnya. Kan malah ditendang. Ya udah pecah begini mau apa? Ih, orang ditemuin udah pecah. Emosi, tahu nggak? Kalau capek pulang. Oke, halo semuanya, sahabat Koko Kuliner. Jumpa lagi sama gue William. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat, baik ya. Kita akan syuting part berapa ya ini? Part 7 ya. Syuting Ruko part 7, hari Senin, minggu depan. Kita udah mulai isi central kitchen-nya. Ini kita lagi bersih-bersih, berbenah. Tadi anak-anak semuanya udah ngepel, udah nyapu, udah bersih-bersih meja standisnya semua. Karena dari baru beli, dari datang, ini semuanya belum kita apa-apain dan ini udah kita bersihin, teman-teman udah bisa lihat ya. Ini benar-benar kayak baru lagi meja standis kita semuanya. Kita nanti akan syuting di sini ya. Untuk bagi-bagi resep, inspirasi bisnis kuliner dan lain sebagainya ke teman-teman semuanya. Terus ini untuk anak-anak kerja juga ya. Jadi di sini nanti akan ada studio super simple lah ya, studio santai aja, cuman buat edukasi-edukasi dan juga berbagi resep lah di sini. Terus anak-anak juga akan produksi segala jenis apa yang akan kita jual di sini juga. Teman-teman semuanya, nanti kita bakal banyak menu baru di marketplace Koko Kuliner ya. Jadi stay tune terus. Kita bakal jual chicken karage yang masih raw ya. Jadi paha ayamnya aja yang udah dimarinasi. Dada ayam yang juga masih raw yang sudah dimarinasi. Jadi tinggal diproses aja sama teman-teman semuanya. Udah dibumbuin. Bakal jual dimsum premium, bakpao premium, semuanya homemade dari gua. Banyak lah barang-barang yang bakal kita jual. Stay tune ya, jangan lupa di check out nanti kalau udah mulai produksi. Terus ini anak-anak lagi mau nyeting kompor ya. Ini kita pakai kompor kuali yang stainless karena ini untuk produksi saus ya. Jadi nggak boleh yang baja. Kalau yang baja itu kan buat masak ya. Kalau buat bikin saus dia biasa lapisan yang udah kita seasoning itu bakal jadi luntur ya si hitam-hitamnya. Terus nanti produk kita jadi bau besi ya. Nah ini buat teman-teman juga nih yang pelaku bisnis kuliner harus tahu ya. Kuali itu ada dua jenis, ada yang baja, ada yang stainless ya. Jadi jangan sampai teman-teman salah beli ya. Lanjut ke sini kita ada freezer. Jadi nanti anak-anak resto semua usaha gua harus ngambil produk dari sini ya. Di sini ada daging sapi, ayam, ikan. Ini freezer khusus dimsum nantinya. Tuh ya. Gua udah ada. Ini dimsum premium kita. Ini nanti bakal kita jual, teman-teman bakal bisa nyobain semuanya. Mantau, homemade. Bapak telur asin dan lain sebagainya ya, teman-teman. Semoga kalian cocok sama produk gua. Lanjut lagi ke sini. Ini freezer yang memakan banyak biaya karena harus membobok tembok untuk menaikkan freezer ini ya. Ini teman-teman bisa lihat, ini ada produksi goyong kita banyak banget, ada ratusan item tuh. Ini yang bakal kalian pesan, ini semua berkat kalian nih. Satu hari kita bisa kirim keluar kota sampai ratusan pieces goyong. Thank you so much teman-teman semuanya. Dah ini dua orang. Neng langsung masuk ke kamar ya.
Terus kita kesini lagi, ini ada kemasan-kemasan kita, ini kemasan Gohyong, ini kemasan resto, dan ini adalah produk-produk yang gue pakai di resto. Jadi nanti kita sistemnya akan rapi sekali, teman-teman semuanya. Anak-anak, orang gila berdua, anak resto, anak Gohyong, semua bisnis gua, anak-anak mau ngambil produk, semuanya harus melalui lantai 2 ini. Jadi nanti ada sistem ordernya, mereka nggak bisa asal ngambil lagi ya. Sebelumnya kan sistemnya cowboy banget, jadi gua belanja, anak-anak ngambil suka-sukanya. Jadi ya memang karena di resto juga, di usaha gua semua karyawan sih makan bebas ya. Asal masih terukur, terarah, dan santun gitu ya. Cuman alangkah baiknya kalau teman-teman bisnisnya udah running, karyawannya udah banyak, ini bisa jadi pertimbangan ya, biar nggak terlalu meledak kosnya karena ngebebasin karyawan untuk konsum. Tetap sih nggak ngerubah aturan karyawan-karyawan yang ada di resto atau di outlet, tetap mereka makan bebas, tapi maksudnya dengan adanya sistem seperti ini semuanya akan lagi jadi lebih terukur dan terarah, teman-teman. Oke, ini kita lagi bersih-bersih lantai 2, akan siap-siap untuk tes kompor apa segala macam. Intinya 1 minggu lagi ini bakal mulai produksi semuanya di sini. Habis ini kita bakal lanjut ke lantai 1 ya. Lantai 1 tinggal finishing aja, tinggal ngerapin hal-hal kecil ya, teman-teman. Habis ini kita bakal turun ke lantai 1 untuk mulai nge-set up restoran dimsum kita. Wah, ini nih yang udah nggak sabar banget gua kasih lihat ke kalian semuanya. Dan gue juga udah nggak sabar banget buat opening restoran dimsum gua. Semoga nanti semuanya sesuai dengan ekspektasi ya, teman-teman semuanya. Udah gitu aja, kita ketemu lagi di lantai 1. Mantap. Doing crazy dreaming, you're the reason why. Hiding by the baby, losing my mind. Don't try to save me. Ya, lu Ih, fitnah wae. masih jatuh nih, nggak mungkin. Ini kan anti pecah nih harusnya. Kan? Malah ditendang. Ya udah pecah begini mah apa? Ih, orang ditemuin udah pecah. Kalau mau pecah ini gue bantingin, Pak. 10.000. Udah nih. Ya anjing banget, baru beli dibuang, goblok ya. Ih, nyesel gue kasih tahu tahu bilang nggak ada. Oke, teman-teman semuanya, kita nih udah di lantai 1 ya. Sebelum kita mulai beres-beres, ini meja kasir yang lama udah kita sulap ya. Ini ganti HPL kemarin, ternyata mahal juga loh ya. Kan tadinya warnanya coklat kayu, sekarang kita ganti HPL. Ini cuma ganti HPL doang. Harganya 1 juta loh ya, tapi ini cakep banget sih ya. Teman-teman bisa lihat meja kasir kita keren banget. Terus lanjut ke sini, ini meja bar pembatas antara ruang makan sama kitchen. Ini juga cakep banget, jadi kita industrial, ini cuman semen terus di motif sedikit ya. Terus ini atasnya pakai keramik motif batu bata, terus dalamnya kita pakai full keramik biar bersihinnya gampang. Nanti yang incas di dimsum nih Mas Dimin nih, anjay. Ini kitchennya semuanya full keramik ya, belajar dari renovasi nasi goreng yang setengah-setengah. Jadi di sini gue jor-joran biar udah sekalian bagus, sekalian rapi, sekalian bersih. Jadi kalau kita pakai keramik kan ngebersihinnya jauh lebih gampang dan pastinya kelihatannya selalu mewah ya. Kayak di resto sekarang kalau mau ngebersihin, mau ngerenov juga repot banget dan sayang kalau mau nutup lama karena resto sendiri juga keadaannya selalu ramai ya. Jadi ya nggak tahu lah, harusnya sih memang dapurnya udah harus direnov lagi karena memang kelihatannya sangat kotor ya, padahal enggak, padahal selalu dibersihkan ya. Karena ada Mas Dimin yang selalu menjaga kebersihan dapur resto warung Nasgor Kokowil. Oke teman-teman, sekarang kita mau setup dulu untuk kitchen resto ya, resto dimsum. Semoga nggak ada kendala dalam setupnya karena kita punya ruang kitchen yang benar-benar minimalis banget. Oke, mantap.
patah kaki. Bawa ke rumah sakit. Ke sini gitu. Ntar dulu. Awas, hati-hati saja. Hop. Yuk. Sini, Fadi. Sini ada yang sini. Den. Oh, pepet lah. Kuat nggak lo? Wah, belum ada colokan sini ya? Kan ketemu lagi aja masalah nih. Nggak ada colokan. Oh kan, mana? Sudah ada lubang tuh di bawah. Oh, alhamdulillah. Emang Pak D number one lah. Nanti tinggal masuk kabel colok aja. Oh ya udah. Terus meteran mana meteran? $80. Ya ini nih. Ini bawa keluar dulu dah. Ya. Iya. Tuh. Oke. Up. Tuh. Biar gua keluar dulu. Bego. Nah, yuk. Harus ada yang dari sono. Faiz masuk. Dah, yuk. Bareng. Nggak bisa. Faiz di sini. Kamu di situ aja, saya yang di sini. Bareng ya. 1, 2, up. Ya, pelan-pelan. Apa tidurin aja dulu? Begini, tidurin. Nah, yuk naik sono dulu aja. Pegang pantatnya, Min. Oh, hati-hati. Hati-hati, lihat kiri kanan. Jangan situ, udah taruh di atas meja bar. Ya. Oh, udah, taruh aja. Taruh pelan-pelan. Jangan diputar. Nah, gini. Iya, ntar saya masuk. Iya, benar. Iya. Ya, saya Pak De. Muter Pak De. Oh, taruh aja Pak De. Iya, op. Dah, putar, yuk. Dah, aman. Dipegangin, Min. Jangan sampai roboh, Min. Yo, tarik dikit dulu. Dorong. Iya, pintar. Up, putar lagi. Good. Oke. Yuk. Up, satu di dalam. Up. Tahan dulu. Tahan. Pada awas jari. Dah. Harusnya langsung berdiri, langsung masuk di situ sih. Iya, langsung masuk di situ, iya. Yuk, kamu kuat angkat nggak? Up. Nah. Oke, op. Hati-hati tajam. Wah. Oke. Nah, meteran mana lagi? 2,20 m, 2,25. Udah berdiriin aja. Ini berarti ke sini dulu. Oh, hati-hati. Oke, turun. Oke, op, cukup, lepas. Dah. Ini mana? Ayo, En, lap-lap dulu, En. Nanti baru kita setup deh. Iya, angkat aja langsung. Hah? Ngapa diangkat? Gue keluarin dulu ini.
Ini sono aja pojok taruh. Ntar ininya dulu biar bersih dulu. Busanya lepas juga. Kalau enggak mah nanti mana nempel sama lantai jelek. Bisa jorang, nggak lecet. Nah, coba dulu bisa buka nggak? Awas kamu awas enggak, ini bisa buka nggak? Keluar dulu. Ah oke pas. Awas jepit jempol lo. Nah, bodo amat, kaki lu copot lu buat tau rasa lu. Sini aja Min, sini aja ngapain di situ? Nah, wih ngeri. Fresh banget. Hehehe, jadi ngambilnya jangan dari situ dong. Di sinilah dong. Ini kita nggak butuh nih kali. Tuh udah biar dulu udah. Ini buat apaan nih ini ya? Astagfirullahaladzim, mamam, gua mabok. Ini dorong sana. Apa-apa aman. Saya percaya. Ada di orang-orang giliran mau dimasukin meja. Bapak nih dorong sana yuk. Apaan mau didorong? Udah tau gua ngitung. Lu mau dorong kayak kalau nggak mau mah nggak marah aja Biji. Angkat satu ke atas aja, Min. Yang inilah Min, angkat ke atas. Min. Emosi, tahu nggak? Kalau capek pulang. Mau bisa, Sini. mau bisa. Bisa gue cuci piring. Gue serahin sama dia, hancur rumah tangga bro. Jess, ini belum Jess. Oke, teman-teman semuanya, kita udah kurang lebih 3 jam setup lantai 2 sama dimsum. Seperti yang teman-teman lihat, inilah kurang lebih nanti setup resto dimsum kita. Kita punya 7 table dikali 4, 28 seating capacity, meja kasir, kitchen. Masih setup, yuk kita masuk ke dalam. Masuk dari kitchen, kita langsung ketemu sink buat cuci-cuci. Ini masih belum final, masih bakal kita setup, masih kita bakal cari tahu gimana enaknya. Tapi sejauh ini under counter chiller. Nanti untuk bar, bikin minuman semua di sini. Terus di sini untuk prepare. Di sini nanti kompornya, kualinya semua masak di sini. Bawah-bawah ini stainless
table atau preparation table kita 2,5 meter buat nyimpen barang-barang, kebutuhan, perabotan, semuanya ada di sini. Dan paling ujung nanti ada freezer. Setup sementara seperti ini, intinya minggu depan dapur produksi udah mulai jalan. Untuk restoran dimsum, gue belum tahu apakah akan di akhir bulan atau awal bulan akan beroperasional. Yang pastinya kita bener-bener mau setup dulu sampai bener-bener final. Karena gue nggak mau setengah-setengah ngejalaninnya, teman-teman. Thank you for watching this video. Sampai jumpa lagi kita di video dan episode berikutnya. Sehat selalu. Tuhan memberkati. Bye.